تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata beliau Al-A'raj, dari Al-A'raj namanya Abdurrahman ibn Hurmuz Abu Daud. Al-A'raj artinya orang yang pincang. Iya, orang yang pincang. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa di dalam riwayat disebut orang yang pincang? Itu kan aib orang. Masa disebut si pincang begitu? Dari si pincang. Iya. Baik, jawabannya itu nggak ada masalah ya. Kalau memang itu dari bab pengenalan. Orang sudah dikenal seperti itu, mau disebut apa lagi? Iya. Jadi kalau datang suatu tempat, ditanya mana si pincang, orang langsung tunjuk rumahnya. Memang dia sudah tahu di sana rumahnya. Kalau disebut namanya mungkin orang tidak kenal. Siapa itu? Baru dengar namanya. Jelas ya? Atau ada orang misalnya namanya Zaid. Mana si Zaid? Banyak orang nama Zaid. Tapi kalau bilang si Zaid yang pincang, itu orang langsung tunjuk. Oh iya di sana. Nah, itu pengenalan namanya. Dan itu tidak ada masalah ya. Itu dibolehkan. Mimbabi ta'rif, bukan ghibah itu. Ghibah itu membicarakan kejelekan saudara, hal yang dia tidak senangi. Tapi diperkecualikan padanya 6 hal. Salah satunya ini. Kalau memang dia sudah dikenal. Ya, kata penyair 6 hal itu apa? Orang yang dizalimi. Yang pertama orang yang dizalimi. Dia dizalimi. Akhirnya dia terangkan si fulan menzalimi saya, disebut. Nah, itu tidak ada masalah. Itu bukan ghibah membicarakannya. Karena dia dizalimi. Iya. Yang kedua, untuk tarif ini seperti ini, si buta, si araj, si amas yang rabun matanya, itu nama-nama rawi ya, karena memang dikenal sudah. Iya. Yang ketiga, untuk mentahdir, memperingatkan dari bahaya. Iya. Itu nggak ada masalah menceritakan kejelekannya. Ada orang yang biasa mencuri misalnya, biasa mencuri, sering menipu. Dia ketemu siapa aja dia tipu orang. Jelas ya? Jadi kalau dia misalnya datang, oh, nggak boleh kita bicarakan, itu aib orang. Nah, itu artinya kita berkhianat ke saudara kita, biarkan saudara kita ditipu oleh dia, kan begitu. Makanya kita terangkan, nah, ini bahaya. Dia ini sudah ada historinya begini dan begini, supaya berhati-hati. Nah, itulah ulama ahli sunnah. Kenapa dia memperingatkan bahaya ahlul bidah? Supaya jangan sampai jatuh di dalam bidah mereka. Dan itu bab syariat, nasihat namanya. Itu bukan ghibah, itu namanya nasihat. Iya. Kemudian yang keempat, membicarakan aibnya itu bukan ghibah, itu adalah orang yang melakukan kefasikan terang-terangan. Dia kalau dia melakukan kefasikan terang-terangan, maka menceritakannya nggak ada masalah, sebab dia lakukan terang-terangan memang. Itu dimaafkan. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima adalah orang yang minta fatwa. Ya, kalau datang seorang minta fatwa akan sesuatu, dia sebut kejelekan sebagian orang karena dia minta fatwa, maka itu nggak ada masalah. Itu kan minta fatwa di posisi memang orang yang ditanya dia perlu tahu apa masalahnya. Apa masalahnya? Maka itu nggak ada masalah. Kemudian yang keenam adalah orang yang minta bantuan merubah kemungkaran. Ya, orang datang kantor polisi, Pak polisi, itu si anu itu berbahaya. Pak polisinya jawab, kenapa? Apa bahayanya? Oh maaf Pak polisi, nggak bisa disebut ghibah. Ya bagaimana Pak polisinya bisa bantu? Dia harus cerita, dia ini begini dan begini, baru bisa dibantu, kan begitu. Nah, itu wajar lumrah ya secara akal. Ya, itu dibenarkan di dalam syariat. Jadi itu 6 hal diperkecualikan. Ini bab ilmu penting ya.
Sebab banyak orang tidak bisa membedakan mana ghibah, mana nasihat. Sehingga salah terjemah. Nah, ini kita hidup di masa ini banyak salah terjemah di masa ini. Gara-gara salah terjemah akhirnya salah di dalam menyikapi manusia. Nah, ini kamus salah terjemah ini banyak sekali di masa sekarang. Ya, sedih juga kita lihat. Ini salah terjemah antara ghibah dan nasihat. Ada salah terjemah dalam istilah-istilah penting ya. Misalnya istilah takfiri, istilah jamaah, istilah imam, istilah khilafah, istilah bayat, istilah togut, istilah ini. Banyak istilah-istilah. Tapi salah terjemah. Jelas ya? Salah terjemah. Ada orang-orang yang menggunakan penerjemahan keliru memang. Tapi itu ada istilah-istilah digunakan di dalam bahasa syariat, dipakai dalam Al-Quran dan hadis. Harus kita pahami maknanya yang diinginkan itu apa. Nah, itu harusnya kita rapikan ya kamus istilah kita supaya jangan ada yang keliru. Kalau salah terjemah kan banyak juga tidak enaknya. Baik, tadi kesimpulannya yang diperkecualikan bukan ghibah ada berapa? Ada 6. Dikumpul dalam 2 bait syair. Kalau kamu ingat 2 bait syairnya, gampang itu menghadirkan 6. Ya. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Itu bait syairnya.